Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya, selamat datang kembali di channel Eikyo Media. Selain mereview tokusatsu dan juga Japanese culture, Om Hige pada kesempatan kali ini juga akan mulai mereview drama dan juga movie Jepang. Entah itu bergenre horor, fiksi, real life, school life, dan juga film-film bergenre lainnya. Kali ini kita akan mereview sebuah film Jepang yang dirilis pada tahun 2010, film Confession atau Kokuhaku. Film ini adalah sebuah film thriller drama yang disutradarai oleh Tetsuya Nakashima. Film ini dibuat berdasarkan sebuah karya novel misteri yang laris debutan penulis Kanae Minato pada tahun 2008. Kanae Minato itu memenangkan penghargaan dari Honya Taisho di tahun 2009. Honya Taisho ini adalah sebuah ajang penghargaan penjualan buku-buku terbaik di Jepang. Film ini dinilai sukses secara komersial dan juga secara kritis dari sudut pandang pengkritik film. Confession ini dianugerahi Best Picture di Japan Academy Prize ke-34 dan Blue Ribbon Award ke-53. Film ini juga terpilih sebagai film berbahasa asing terbaik pada acara Akademi ke-83. Kami yakin dari kalian pasti sudah banyak yang menonton film ini, tapi tidak ada salahnya apabila kami mengulas lagi film ini karena memang seru untuk diulas. Pada bagian plot film, diceritakan bahwa seorang guru bernama Yuko Moriguchi yang diperankan oleh aktris Takako Matsu telah mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari sekolah tersebut sebelum liburan musim semi datang. Dia secara gamblang mengungkapkan mengenai perasaan dan juga obrolan mentalnya yang terpicu lantaran suaminya yang positif terkena HIV. Juga anak perempuannya yang sudah meninggal, anak perempuan yang biasa ia bawa ke sekolah. Kisah di balik kematian putrinya Yuko yang ditemukan tenggelam di sebuah kolam renang di sekolah tempat ia mengajar. Pada pertengahan pembicaraan mengenai kemundurannya tersebut, Yuko menjelaskan bahwa dua murid yang ada di kelasnya yang dia juluki sebagai siswa A dan juga siswa B, diyakini adalah dalang di balik pembunuhan putrinya. Perkataan penuduhan tersebut difokuskan lantaran Yuko saat itu telah menemukan sebuah dompet kelinci kecil yang sudah tidak asing lagi. Dompet kecil yang tidak pernah Manami miliki sebelumnya. Sebuah clue yang membawanya menuju ke pertanyaan salah seorang muridnya, yakni Suya. Suya ini langsung mengaku bahwa ialah yang membunuh Manami. Ia kemudian mengejek reaksinya yang berakting penuh kasih dengan sebuah ucapan hanya bercanda. Tak tinggal diam, narasi dari Yuko terus meruncing, menuju kepada identitas sebenarnya dari sang pelaku. Moriguchi Yuko ini kemudian menjelaskan bahwa para pembunuhnya adalah anak di bawah umur dan mereka masih dilindungi oleh hukum yang terbit pada tahun 1947. Jika berjalan seperti biasa, itu tidak akan merubah apapun. Sebagai seorang guru, Yuko pun percaya bahwa dia harus mengajari muridnya tersebut. Dalih perkataan ini semakin meruncing pada sebuah hukuman, dan ini bisa memperbaiki kesalahan mereka, ungkap Yuko. Drama pun akhirnya dimulai. Yuko kemudian berkata bahwa dia telah menyuntikkan darah dari ayahnya Manami, darah yang telah terkontaminasi oleh virus HIV, ke dalam kemasan susu dari dua siswa yang dia klaim adalah pembunuh dari Manami. Semua mulai panik dan suasana menjadi sangat muram, diikuti dengan alunan musik dan juga sinematografi yang semakin menggelap. 自分の犯した罪の重さを知り、それを背負って生きてほしい。 Terungkap dalam scene juga bahwa murid yang bernama Naoki Shimomura alias pelajar B menjadi lebih pendiam karena dia merasa yakin bahwa dirinya lah yang telah mendapatkan suntikan darah tadi, suntikan darah HIV dan juga AIDS dari minuman susu kotaknya tadi. Singkat cerita, nantinya ibunya lalu menyadari bahwa putranya terlibat dalam sebuah insiden itu dan memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri guna membebaskan putranya dan dirinya sendiri dari siksaan fisik dan juga mental yang terus menerpa mereka. Namun dalam perjuangan berikutnya, Naoki lah yang membunuhnya dan polisi kemudian menangkapnya. Sebuah scene di mana tertampilkan visual ala bisikan dari Suya. Di lain sisi, siswa A alias Suya kemudian menjelaskan bahwa ibu kandungnya telah melecehkannya sebelum dirinya pergi untuk mengejar ambisi ilmiahnya tersebut. Penelantaran, perasaan terabaikan, tidak mendapatkan cukup kasih sayang, ketakutan, kesepian, dan juga kesendirian yang mendorongnya untuk berkembang dalam sains dari sudut pandang yang negatif. Suya sering membuat beberapa penemuan kecil dalam sains. Ia senang merekam, membunuh, dan membedah hewan-hewan. Tapi penemuannya yang lain tidaklah kalah menakjubkan. Penemuan publik pertamanya adalah sebuah dompet anti perampok, alias dompet yang berhubungan dengan Manami, dilengkapi dengan daya listrik. Hal inilah yang akan memberinya sebuah penghargaan. Tetapi penemuan ini gagal menjadi berita utama karena media sibuk meliput insiden dari lunasi. Dengan perasaan campur aduk, Suya lalu meningkatkan daya listrik dari dompet anti perampok tadi. Ia memutuskan untuk mencobanya pada seseorang dan mengajak Naoki untuk membantunya. Target mereka adalah Manami, putri dari Bu Guru Moriguchi tadi.
Namun ketika mereka mengujinya, hal tersebut malah membuat korban tidak sadarkan diri. Suya mengira ini adalah sebuah kematian. Mereka kemudian mulai merasa panik, tragis. Lalu Naoki kemudian melemparkan Manami ke kolam di mana dia tenggelam dan meninggal. Dan hal itu semakin membuktikan bahwa mereka adalah pembunuhnya. Teman sekelas mereka berdua yakni Mizuki Kitahara memberitahu kepada Shuya, Mizuki yakin bahwa Moriguchi Sensei telah berbohong tentang susu yang terkontaminasi karena itu adalah mode penularan yang tidak masuk akal bagi dirinya. Mizuki akhirnya terlibat di dalam hal itu sebagai dirinya yang lain. Mereka terlibat secara romantis. Shin Mizuki dan juga Shuya tergambar penuh absurditas. Berjalan manis namun akhirnya Shuya membunuhnya juga. Setelah beberapa konfrontasi, Mizuki lakukan atas beberapa paper yang ia buang. Singkat kata, Shuya kemudian mengunjungi universitas tempat ibunya bekerja. Ia berharap agar bersatu kembali dengannya. Tetapi naas, ia menemukan ibunya telah menikah lagi. Dan hal itu semakin membuat ia percaya bahwa ia telah dilupakan dan benar-benar ditinggalkan. Dengan geram, Shuya lalu menanamkan bom di area sekolahnya, area di mana upacara kelulusan akan diadakan. Dan dia memberikan sebuah kata-kata alias berpidato di depan teman-teman mereka maksudnya. Yang mengejutkan, bom itu tidaklah meledak. Alur semakin menegangkan di mana perasaan Shuya juga bertaut di dalamnya. Dia kemudian menerima telepon dari Moriguchi Sensei yang mengatakan bahwa dia telah memindahkan bom tersebut ke kantor ibunya Shuya. Moriguchi kemudian menjelaskan bahwa itu adalah balas dendam terakhirnya untuk membiarkan ibu Shuya mati di tangan anaknya sendiri. Tapi, saat layar atau screen kemudian berubah menjadi gelap, Moriguchi lalu tertawa dan berkata, hanya bercanda. Sebuah kata yang diucapkan oleh Shuya pada awal scene tadi. Nah, seperti itu kira-kira ya, pada cerita atau alur dari Confession. Penuh absurditas dan kejutan pada setiap scene-scene-nya ya, semua dibalut dengan tajam dan juga kritis. Visual effect dan juga color grading pada movie ini adalah poin utama. Bagaimana unsur magic atau unsur kekejaman, tidak nyaman, perasaan tidak nyaman sangat terasa gitu. Begitu menyihir penonton agar jantung dipompa. Scene 1 di mana alur menegang dimunculkan, dijatuhkan oleh beberapa scene nanggung santai namun membawa ke beberapa scene ke depan yang lebih tajam lagi. Jangan lupakan unsur audio ya, atau sound effect sepanjang video. Sangat memperkelam suasana yang ditampilkan dalam movie ini. Apalagi lagu Radiohead yang berjudul Last Flower, sangat menusuk-nusuk pada bagian film ini. Oke, mungkin atmosfer agak nihilisme nih, cukup merajalela di sepanjang film, seperti contohnya menindas dan cenderung memeras kehidupan karakter secara dalam. Baik peranan Moriguchi maupun Shuya terlihat secara meyakinkan secara psikologis gitu. Tetapi mereka bisa saja tidak pernah mendapatkan arti sebenarnya sebagai manusia. Dialog antar karakter yang cepat dilapisi dengan peraduan siaran berita TV, atau diselingi seperti kilasan pesan teks atau email yang tertera pada beberapa scene dalam film, mungkin untuk secara akurat sebagai penyampaian bisa saja menjadi ambigu, atau orang-orang tidak mengerti secara utuh apa yang ditampilkan. Confession ini adalah entry Jepang untuk Oscar kategori bahasa asing, sebuah drama yang suram dan menantang tentang bagaimana anak-anak sekolah menengah yang terbunuh harus menjadi resep yang tak terkalahkan untuk racun Oscar itu sendiri. Tetapi sepertinya semua film Nakashima layak mendapatkan apresiasi dan perhatian yang lebih luas lagi. Salah satu sutradara yang saat ini bekerja dan memiliki kecerdasan yang cukup untuk memastikan bahwa film-filmnya tidak hanya memanjakan mata, tetapi muncul dengan substansi emosional yang baik. Ia membalut seni dan juga visual berani dan provokatif mungkin ya. Visual yang gila, ide yang gelap, kekerasan visual secara acak, wawasan psikologis mendalam, dan intensitas emosi mentah kian saja memabukkan gitu selama menonton film ini. Seorang kritikus juga pernah bilang bahwa film ini berkonotasi saat cerita mengambil sebuah jalan misantropik, sebuah labirin agaknya tidak masuk akal. Tidak apa-apa, ini adalah sebuah film. Jujur, ini adalah sebuah film yang sulit untuk disukai, tapi ini adalah film yang tidak mungkin untuk tidak dikagumi. Dan begitulah review untuk film ini. Dan mungkin ada film lain yang kalian minta untuk kami review, film Jepang saja ya? Kalau ada silahkan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau banyak terjadi kesalahan dari kami, entah itu kesalahan dalam data, entah itu kesalahan dalam memaparkan, kesalahan dalam berkata-kata, pokoknya kesalahan ada pada kami ya. Terima kasih telah menonton, pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.